Shalom Jemaat Tuhan, mari kita pada sore hari ini bersama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan, merindukan lawatan Tuhan dan merindukan jamahan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur akan kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ada sampai hari ini Tuhan, dan Kau berikan kesempatan untuk kami bisa memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan pada sore hari ini. Kami rindu dan kami percaya Engkau akan menjamah setiap kami Tuhan yang mengikuti worship at home pada sore hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kemurahan-Mu, mulai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Oh haleluya. Katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Oh haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Oh haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Katakan sekali lagi, segala puji syukur, amin, hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Oh haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya.
haleluya. Oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan kekuatan dan mazmurku. Engkaulah perlindungan setiap kami, Pak. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, nama-Mu, nama yang ajaib Tuhan, nama yang berkuasa, Yesus namanya. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh, oh. Hidup yang kupilih, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh, oh. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku,
Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Oh, Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik Bapa, Engkau baik dalam kehidupan kami Bapa. Kami berikan hati kami kepada Engkau pada sore hari ini. Kiranya jamahan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Inilah kerinduan kami Bapa. Haleluya. Haleluya. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku memuja-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku Tuhan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh jiwaku memuji-Mu. Ku memuja-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan
nyatakan jalan-Mu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh jiwaku memuji-Mu, ku memuja-Mu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku Tuhan kepadamu, kepadamu Yesus. Oh Yesus, oh haleluya. Kami puji Kau Tuhan, kami muliakan Kau Bapa. Hanya Engkau Tuhan yang layak menerima pujian, yang layak menerima pengagungan. Oh haleluya, oh haleluya, oh
yang layak dipuji, layak disembah. Dan hanya Engkau yang layak diagungkan. Terima pujian kami Bapa pada saat sore hari ini. Biar Kau menjamah setiap kami, jamah hati kami Tuhan. Jangan lewatkan kami Roh Kudus. Kami sungguh percaya bahwa saat kami datang kepadamu, kami mendapatkan kelegaan. Kami mendapatkan jamahan yang daripadamu, ya Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku. Kami undang hambanya untuk maju ke depan. Semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, amin, amin Yesus Tuhan. Ini di setiap kami, waktu, kami memberikan seluruh hidup kami, waktu kami Tuhan. Biarkan Kau menyatakan jalanmu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarkan ini menjadi doa pujian kami di hadapan Engkau Tuhan. Amin, 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 amin. Nyatakan jalanmu. Amin, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Ini menjadi sebuah doa kami di hadapan Engkau Tuhan, bahwa kami memberikan hidup kami memberikan waktu kami
Kami memberikan semua yang ada pada kehidupan kami hanya untuk Engkau ya Tuhan. Hari-hari ini Tuhan kami sedang mencari apa yang Engkau mau atas kehidupan kami. Hari-hari ini kami sedang ingin berbuah. Hari-hari ini kami ingin untuk menggali kehidupan kami, untuk kami menghasilkan buah. Dan buah yang matang, manis untuk dinikmati oleh orang lain. Bapak, kami mengucap syukur untuk pujian-pujian yang kami naikkan di hadapan Engkau. Menjadi satu doa kami hari-hari ini Tuhan. Seperti yang kami sudah naikkan. Kami mau berikan hidup kami untuk Engkau. Hari-hari ini Tuhan, ketika kami boleh melihat keadaan tidak menjadi lebih baik Tuhan. Kami tahu sedang dibutuhkan prajurit-prajurit Allah, sedang dibutuhkan anak-anak Tuhan yang bangkit Tuhan untuk menjadi terang. Anak-anak Tuhan yang berbuah di tempat di mana mereka berada. Bapak, kami mengucap syukur kalau sebentar kami mau sharing ya Tuhan. Biarkan ini boleh menjadi sesuatu yang membukakan hati kami masing-masing. Supaya kami paham apa yang Engkau mau Tuhan. Supaya kami ngerti apa yang Engkau rencanakan atas kehidupan kami. Supaya kami memahami bahwa ketika Engkau membentuk kami percaya ada satu rencana Tuhan yang mesti kami harus selesaikan. Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore, saya mengucapkan kepada seluruh saudara-saudara yang ada di tempat ini dan juga saudara-saudara yang mengikuti worship at home. Suara pujian tadi kita sudah naikkan bersama-sama. Biarkan itu menjadi sebuah doa bagi kehidupan kita masing-masing. Bahwa kita memberikan hidup kita memberikan waktu kita, tenaga kita untuk Tuhan. Saya memberikan judul untuk kali ini, sharing pada malam hari ini, berbuah. Ini merupakan satu visi GBI Pasirian 2024 seperti yang disampaikan oleh Pak Steve. Yaitu disampaikan kita mesti berbuah. Bukan hanya berbuah, tapi berbuahnya lebat. Bukan hanya lebat, tapi berbuahnya matang. Ya, sehingga siap untuk dinikmati oleh orang lain. Seperti beberapa waktu yang lalu saya juga menyampaikan, kita sudah mendengar di mana saya menyampaikan untuk kita itu menjadi investor surga. Jadi kita menginvestasikan hidup kita kepada Tuhan, waktu kita, bakat kita, uang kita, tenaga kita, apa yang kita punya ini kita investasikan kepada Tuhan. Dan saya sampaikan waktu itu bahwa ketika saudara investasikan seluruh hidup saudara kepada Tuhan, saudara akan mendapatkannya berkali-kali lipat. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Saya ingin seluruh jemaat Tuhan di tempat ini juga saudara-saudara yang mungkin dengan setia mengikuti worship at home. Mari saudara, kita mesti berbuah. Tuhan katakan kita bukan saja seperti yang sering saya sampaikan, bukan saja kita ini ada di rahim ibu kita, dilahirkan, bertumbuh, menjadi kanak-kanak, menjadi remaja, kemudian kita ini menjadi dewasa, menikah, punya anak, mungkin juga menjadi tua, punya cucu, dan sampai waktunya Tuhan memanggil kita. Bukan hanya seperti itu, karena Tuhan punya sebuah rencana. Saya seringkali mengatakan kepada saudara-saudara bahwa Tuhan punya sebuah rencana atas kehidupan saudara untuk saudara menghasilkan buah. Nah, ini saudara ada sebuah gambaran banyak orang. Ada sebuah pertanyaan yang ingin supaya saudara dan saya pertanyakan. Berapa banyak orang yang hidup begitu-begitu saja? Ya, jadi saudara hanya tadi seperti saya katakan sekedar ada, datang duduk di gereja, kemudian kita pulang begitu saja. Kita pulang di rumah, kita bekerja, cari uang, kita simpan kayak kemarin sampaikan, investasi enggak salah. Investasi yang kita lakukan tidak ada yang salah. Tetapi sepanjang investasi yang kita lakukan hanya untuk diri kita, maka itu perlu kita pertanyakan. Nah, saudara, berapa banyak orang yang hidupnya itu seperti itu. Padahal kalau kita tahu Tuhan enggak mau. Ini ada biografi, saya mengutip dari Salomon Grandi. Saya tidak terlalu tahu benar enggak sih ini, coba saudara lihat. Karena ketika saya membaca ada biografi dari Salomon Grandi ini, dia dikatakan di situ lahir hari Senin, percaya Tuhan hari Selasa, Rabu menikah, sakit hari Kamis, Jumat tambah parah, Sabtu dimakamkan, Sabtu meninggal, kemudian Minggu dimakamkan.
Saudara, apakah hidup kita hanya seperti itu? Saya terlalu yakin dan percaya bukan seperti itu. Tuhan ingin saudara dan saya dikatakan, tetapi sebagian lain jatuh di tanah yang subur, tunas-tunas dari benih itu tumbuh besar dan memberi banyak hasil. Dari satu benih ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60, bahkan ada yang 100 kali lipat. Saudara, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara dan saya adalah berbuah. Saudara menghasilkan buah. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, saya mau jemaat Tuhan, saya berkali-kali sudah 2 kali, 3 kali ini saya menyampaikan hampir hal yang sama karena saya ingin supaya saudara dan saya di tempat ini bukan sekedar saudara duduk di dalam gedung gereja, tapi saudara menghasilkan buah, saudara bergerak. Seringkali saya katakan ada banyak pekerjaan yang Tuhan sedang siapkan. Tadi ketika saya lagi ada di sini, saya sedang dalam perjalanan mau ke sini, ada WhatsApp yang masuk yang kemudian disampaikan bahwa sepertinya bantuan yang akan didapatkan, saya tidak tahu bantuan seperti apa yang kita dapatkan dari Hong Kong. Tetapi saya disuruh memeriksa dokumen-dokumen yang sudah saya pernah berikan, disampaikan coba dipelajari lagi, siapkan foto-foto karena akan ada wawancara dari mereka. Dan nanti akan disertai satu ketua yayasan dari yayasan. Saya tidak buka saudara, karena kalau saya buka saya tambah mules. Tadi saya baca saja sudah mules karena saya mikir ini apa ya, kira-kira seperti apa. Saudara, ada pekerjaan Tuhan yang besar. Saudara melihat di sekolah, di pondok waras, baksos, di gereja ada pekerjaan Tuhan yang besar. Dan Tuhan ingin itu dilakukan oleh 300 lebih jemaat Tuhan yang di tempat ini. Saudara menghasilkan buah 30, 60, 100 kali lipat. Tuhan berikan kepada saudara satu benih. Kalau saudara melihat juga ada 1 talenta, 5 talenta, 3 talenta. Ada banyak perumpamaan-perumpamaan yang kita lihat bahwa Tuhan sedang berbicara bahwa saudara mesti berbuah. Berapapun usia saudara, mungkin saudara yang saat ini usianya sudah 70 tahun ke atas, selama ini saudara hanya jadi duduk manis di gereja, saudara mesti berbuah. Hari-hari ini saudara mulai pikirkan waktu-waktu saudara buat untuk berdoa supaya saudara mengerti apa yang Tuhan mau. Nah, saya mau ceritakan sebuah cerita. Ini Stephen Hawking, ini ahli fisika saudara. Dia lahir 8 Januari 1942. Saudara perhatikan di situ, 42 dia lahir. 1942, tahun 1962 dia mengidap penyakit ALS. Yaitu penyakit saraf motorik yang melumpuhkan tubuhnya secara perlahan selama puluhan tahun. Jadi penyakit ini tidak langsung tapi perlahan-lahan. Saudara perhatikan itu orang yang gambarnya entah bisa terlihat dengan jelas. Di situ orang itu sampai di usianya di tahun dia 2018 dia meninggal, semakin dia tuh merunduk. Saya tadinya mau buat itu gambar lagi tapi saya enggak mau tak masukkan di situ, saya pikir ini cukup. Semakin dia itu istilahnya itu semakin melengkung semuanya, itu penyakit ALS. Tapi saudara saya mau katakan, sepanjang karena penyakit ALS itu membuat dia tidak bisa berkomunikasi dengan lancar saudara. Dia menggunakan satu otot pipi yang tersambung dengan alat bicara. Saudara, dia mengalami depresi, dia mengalami masa-masa ini orang pintar saudara. Kalau saudara nanti lihat di situ bagaimana prestasinya dia ketika SMA, ketika dia kuliah. Sampai 1960 dia ketika dia mengidap penyakit ini dia sempat dia merasa frustasi. Tapi kemudian dia bangkit dan saudara perhatikan tahun yang saya tulis itu, tahun 1966 sampai 2018 ketika beliau mau meninggal. Penemuan ilmuwan ini saudara, ahli fisika ini diakui oleh dunia. Saudara saya mau katakan keterbatasannya dia tidak menghalangi dia. Saya mau katakan kepada saudara dan saya ada di tempat ini, jemaat Tuhan di tempat ini. Saudara tidak lebih buruk dari ini Pak Stephen ini. Ya. Saudara tidak ada yang saya lihat di sini, saudara ada di kursi roda nggak bisa ngomong, dia pakai alat bicara di sini. Dia bisa menemukan banyak penemuan-penemuan yang diakui. Dan saya herannya saudara, perhatikan 1960 dia mengidap penyakit itu.
mulai 1966 sampai 2018 dia menghasilkan karya-karya. Kenapa saya angkat orang ini? Karena saya mau katakan kepada saudara, berbuah itu bukan hanya anak remaja. Berbuah itu untuk setiap orang yang percaya Tuhan, yang sampai hari ini saudara masih diberi kesempatan Tuhan untuk hidup. Siapapun saudara, saya mau katakan, kalau dikatakan ini visi dari gereja Tuhan, berbuah. Berbuah yang lebat, berbuah yang matang, yang manis, sehingga saudara bisa dinikmati oleh orang-orang sekitar saudara. Nah, karena ini kemudian saya pikir, saya mau lanjutkan. Sebenarnya ada sedikit hal yang bagi saya cerita sharing ke suami saya. Akhir hidupnya kalau dia dulunya adalah orang yang percaya Tuhan, tapi kemudian dia menjadi tidak percaya Tuhan karena memang biasa kalau orang-orang ahli fisika ini kalau nggak kuat-kuat sehingga dia tuh berpikir bahwa alam semesta itu bukan ciptaan Tuhan. Nah, saya enggak ngomong hal ini saudara. Saya enggak berbicara akhir hidupnya saudara. Tapi saya melihat, saya mau sampaikan kepada saudara dan saya. Saya pikir kalau Tuhan yang mengatakan di dalam Lukas ini dikatakan karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Jadi karena dia memanfaatkan talentanya, saya pikir hukum ini berlaku ya. 1966. Dia itu kalau saudara perhatikan, saya bukan ahli fisika, saya ngikuti penelitian ini berhasil dan memecahkan rekor. Seluruh dunia mengakui dia sebagai orang yang pintar memecahkan rekor. Saudara, itu orang dunia saudara, terlebih saudara dan saya. Maka saudara, saya mau katakan, ayo berbuahlah saudara. Kalau di sini dikatakan, kalau kita lihat perumpamaan talenta, ada dapat 5, ada yang dapat 3, ada yang dapat 1. Yang dapat 5 dikatakan di situ kemudian dia kembangkan menjadi 10. Dan kemudian Tuhan berkata, baiklah ambil semuanya. Yang 1 ini saudara yang nyimpen, suruh kasih kan saudara. Disuruh memberikan kepada yang punya 5 talenta tadi. Mina pun juga sama seperti itu. Saya ingat khotbahnya Pak Anton Darmawan yang mengatakan kepada siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Jadi kalau saudara itu diam dengan talenta saudara, maka saudara justru talenta saudara akan diambil. Tapi kalau saudara mengembangkan potensi, saudara mengembangkan apa yang Tuhan beri kepada saudara, percayalah saudara, saudara akan dibuat berkelimpahan. Artinya, talenta saudara, apa yang saudara itu bisa berikan semakin berkembang, semakin berkembang. Saudara, saya mengajak, biarkan tidak hanya 50 orang. Kemarin saya sampaikan hari Rabu, 2 Rabu, saya sampaikan 350 lebih dari jemaat Tuhan. Siapa yang terlibat pelayanan? Adakah 50 orang? Apakah hanya 50 orang saja yang Tuhan katakan di sini? Siapa yang mempunyainya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Apakah hanya 50 orang yang akan berkelimpahan? Apakah saudara tidak ingin untuk saudara menikmati? Saudara mungkin bukan berbicara tentang uang saudara. Nanti saudara akan bisa melihat bagaimana hidup kita ketika hidup kita ini bermanfaat. Hidup saudara berbuah, buahnya lebat, dinikmati oleh semua orang. Nah, saudara akan bisa merasakan sukacita yang besar. Tadi pagi ada rapat kepala sekolah, ada 28 kepala sekolah dan waka-wakanya datang. Ada beberapa di antara mereka tidak tahu akan sekolah kita. Dulu mereka sampai tahunnya itu dibatas sampai di gedung yang tingkat 3, belakang itu mereka enggak tahu. Dan akhirnya mereka kan waktu di mana, apakah di atas? Saya bilang tidak Bu, kita akan ke belakang. Nah mereka ke belakang, nah mereka baru tahu saudara. Dan saya didatangi oleh satu orang yayasan dari seberang saudara. Dia mengatakan, saya melihat ini, saya mengatakan luar biasa. Sekalipun dia katakan, sekalipun saya bukan orang yang sama tapi saya kagumi yayasan ibu. Dan kemudian yang dia tanyakan, apakah bantuannya ini dari jemaat di tempatnya ibu? Saudara, kalau saya ditanya seperti itu,
Saya sebenarnya agak bingung karena saya mikir kalau saya bayangkan, dia katakan hebat ya kalau seluruh jemaatnya ibu itu membantu. Saya katakan iya. Tapi juga ada bantuan dari luar. Saudara, saya mau katakan, saudara berbuat sesuai dengan saudara punya. Kemarin saya katakan investasikan. Kalau saudara punya uang, salurkan uang saudara untuk pekerjaan Tuhan. Kalau saudara punya waktu, gunakan waktu saudara datang ke Pondok Waras. Kemarin saya sampaikan, Pondok Waras itu butuh orang saudara. Butuh ada orang-orang yang datang ke sana ngajak omong saudara. Saya ngajak omong 1-2 orang yang ada di kita saudara. Saya lagi terapi satu. Saya melihat kemajuannya saudara. Dan saya bayangkan kalau jemaat Tuhan itu bisa ngajak omong. Waktunya cuma setengah jam 45 menit, ambil waktu 1 minggu sekali. Saya bisa bayangkan seluruh orang-orang itu, anak-anak di Pondok Waras itu pulih saudara. Mereka juga kagum ketika melihat mereka ini bekerja semua di sini. Sebagian mereka bekerja di tempat ini. Saudara, kalau orang lain bisa melihat, saya mau katakan saya rindu saudara. Kemarin dari beberapa khotbah yang mungkin saya pernah sampaikan, ada 1 orang yang datang jadi volunteer saudara. Masih 1 orang yang jadi volunteer. Kalau di Pondok Waras sudah ada beberapa orang. Saya mengharapkan ada banyak saudara. Karena ini pekerjaan Tuhan dititipkan kepada gereja Tuhan di tempat ini. Saudara bisa berdoa, saudara bisa kasih uang saudara, bisa saudara kasih waktu saudara. Saya pernah katakan saudara kasih ilmu saudara. Kalau saudara punya ilmu, itu bagikan juga di sana. Nah kemudian saya katakan ini saudara, semakin Anda memaksimalkan potensi pemberian Tuhan, semakin Dia akan mempercayai Anda. Itu gambar-gambar saudara bisa memberi, saudara bisa datang kepada fakir miskin, janda-janda, saudara datang ke sekolah, saudara bisa datang ke Pondok Waras, ke Paksos, saudara bisa lakukan apa saja. Saudara nggak usah bingung cari-cari, oh like gitu aku tak pergi ya ke desa-desa yang nggak usah saudara, di sini sudah ada. Saudara bisa datang ke sini, saudara berdoa, tinggal saudara berdoa. Saudara juga punya tetangga saudara juga punya jemaat, lihat kelirik kanan kiri. Oh ada si A yang kelihatannya dulu ada sekarang kok enggak ada. Oh ini kok ada orang baru ya, aku enggak tahu ya. Oh cepet-cepet pulang, jangan cepet-cepet pulang didatangi. Saya memang kadang itu saya enggak bisa, cuma kadang kepingin lihat. Kadang kalau ada orang baru saya datangi Pak Woro, iku sapa ya Pak Woro. Jadi kalau itu bisa dilakukan oleh jemaat Tuhan di tempat ini saudara. Setiap kita itu bisa saling, diakonianya jalan, semuanya bisa jalan, PI-nya jalan, semuanya jalan. Saya percaya bukan hanya 50 orang yang menghasilkan buah, 350 orang menghasilkan buah. Dan kita pulang ke rumah Bapa di surga dengan membawa buah yang sudah dinikmati oleh orang lain. Saudara, nah saya mau katakan gimana sih kuncinya supaya potensi atau apa yang Tuhan kasih kepada saudara itu, gimana sih supaya aku tahu. Saya mau katakan kemarin Pak Steve juga mengatakan kita harus bawa hidup kita dulu terlebih dahulu apa saudara. Dekat dengan Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan. Ini yang saya mau, ada 2 hal yang akan saya sampaikan, 2-3 hal. Mengejar keintiman. Kita tidak akan pernah bisa tahu apa yang kita bisa berikan untuk Tuhan. Saudara punya uang banyak, seperti saya kemarin saksikan waktu hari Rabu. Ada orang kaya, pemuda kaya, dia katakan sudah Tuhan, aku sudah lakukan semuanya Tuhan. Aku mengasihi sesamaku seperti diriku sendiri. Bayangkan saudara, sebenarnya kalau sudah seperti ini kan luar biasa. Tapi Tuhan lihat masih ada sesuatu. Karena kemudian dikatakan jual hartamu, bagikan kepada orang miskin. Saya pikir saudara, orang itu berarti medit. Ya, dia kaya, dia mengasihi, tapi mungkin mengasihinya tidak ada action, saya nggak tahu. Hanya omong mengasihi tapi tidak ada perbuatan. Karena begitu diminta jual hartamu bagi ke orang miskin, ikut aku. Dia kemudian dengan sedih pergi. Saudara jangan sampai di antara kita di sini yang kita sudah waduh kerja keras kemudian kita simpan sendiri. Saudara saya mau katakan percayalah di surga itu tidak ada ngengat dan karat saudara. Percayalah ketika saudara itu memberikan apa yang saudara punya dan memang itu Tuhan yang suruh. Percayalah itu akan kembali kepada saudara berkali-kali lipat. Nah saya mau katakan bagaimana caranya? Nah saudara ini
Kalau dikatakan berserulah kepadaku, aku akan menjawabmu dan menunjukkan kepadamu hal-hal yang besar dan tersembunyi yang tidak kamu ketahui. Saudara, kalau kita melihat, mungkin kita melihat, itu enak yo, kok pinter yo, Pak Irwan itu yo, bisa komputer, bisa nyanyi, bisa apa. Saudara, saya terlalu yakin itu diawalinya nggak langsung seperti itu. Tapi ketika dia bisa mengembangkan satu talenta yang Tuhan beri, Tuhan akan berikan kembali berlipat-lipat kali ganda. Jadi saudara, jangan khawatir, jangan lihat yang lainnya. Kalau saudara, aku nggak bisa ngomong, datang saja saudara ke Pondok Waras, kasih senyum saja ke mereka. Saudara tahu di Pondok Waras saya tidak terlalu tahu. Tapi kalau saya tanya sama Pak Woro, siapa yang guntingkan? Yo aku iki, makanya tanganku iki sampai bengkak. Saudara, saya bayangkan kalau ada jemaat Tuhan teko gunting no untuk keset saudara cuma 1 jam. Terus satu lagi apa yang bisa lakukan? Saudara, saya pikir itu bukan Pak Woro lagi. Mosok Pak Woro saudara akan gunting, Pak Agung yang akan gunting. Saya pikir ini tempat atau ini gereja Tuhan itu punya 350 orang yang bisa bergantian seminggu sekali saja. 1 orang datang kalau itu seminggu sekali jam sekian. Terus ada lagi yang datang. Saudara hampiri saudara. Bukan hanya makanannya yang datang saudara. Tapi ya enggak apa-apa makanannya datang. Tapi mungkin ada yang lainnya aku enggak bisa kasih makan. Aku enggak punya uang untuk beli kue. Aku enggak bisa. Aku punya iki loh, waktu iki loh di rumah. Tak datang 1 jam. Saudara bisa. Ini saudara kalau saya mau katakan kepada saudara. Saudara, saya sekali lagi mau rindu. Ayo sama-sama pekerjaan Tuhan yang sudah dibangun saudara. Kita inilah akan meneruskannya. Tadi saya kembali, tadi saya ditanya siapa yang bisa membuat sampai ini gedung ini berdiri gitu megah. Uangnya dari mana? Saya cerita bahwa dari papa mama yang pergi ketemu dengan orang, sharing, orang yang punya hati. Nah kemudian saya sendiri juga jujur, saya bilang saya ini juga kurang ya. Oh berarti hebat ya, punya waktu ya untuk bisa sharing ya. Jadi itu sehingga membuat orang yang hatinya cocok ya. Kemudian dia bilang, saya bilang iya. Dia bilang hebatnya orang yang di dalam Kristen, dia katakan itu kesatuannya kuat. Minoritas itu lebih bersatu daripada mayoritas. Saya pikir masa, ya saya puji Tuhan. Tapi saudara saya mau katakan sekali lagi. Kenapa saya gembar-gemborkan hal ini saudara? Karena saya ingin saudara, untuk saudara dan saya terlibat apapun yang saudara bisa lakukan saudara. Dimanapun pekerjaan Tuhan yang ada, berdoa. Tuhan katakan Tuhan akan memberikan kepada saudara. Menjawab apa yang saudara ingin tahu. Tuhan, aku pengen tahu dengan aku sekarang ini apa yang bisa aku lakukan. Mungkin saudara bisa berdoa, berdoalah saudara. Mungkin saudara bisa datang, datanglah saudara. Mungkin saudara pergi ke sekolah, pergilah ke sekolah. Pergilah ke Pondok Waras, datanglah ke Baksos. Datanglah saudara ke rumah-rumah jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Yang penting saudara mesti berbuah. Kemudian yang kedua saudara saya mau katakan, berakar yang dalam. Karena kalau sudah kita ini sudah Tuhan sudah beri kepada kita potensi, ini khawatirnya saudara. Nanti kita sudah jalan 1-2 kali kita pergi. Terus kemudian mungkin ketemu, kok gak direken aku di sana ya? Kok rasanya itu kok diabaikan? Motong saudara. Jadi saya mau katakan kepada saudara dan saya, potensi saudara dan saya, bakat yang Tuhan berikan, apa yang saudara punya ini, saudara mesti berakar di dalam Tuhan. Enggak perlu saudara diperhatikan orang lain, enggak perlu saudara cari perhatian, cari apa, lakukan bagian saudara. Dikatakan Amsal 12 ayat 3, akar orang benar tiada tergerakkan. Tak ada seorang pun yang dapat tetap jaya oleh kejahatan, tapi orang yang jujur tetap kukuh tak tergoyahkan. Saya mau katakan saudara, mungkin ketika saudara sedang berjalan, saudara pikir kita yang 50 orang tuh nggak pernah ngalami benturan-benturan. Apa saudara berpikir kita di sini wah enak ya nggak pernah ngalami benturan? Saudara ada benturannya. Jadi nanti saudara ketika saya omong, oh kemudian saudara mulai nih siapapun aku mau datang sih.
Ternyata mulai datang, ono benturan saudara, ono angin ini saudara. Angin terus ke saudara motong, ndak sido wis, nggak jadi wis ke pondok, ndak sido wis ke sekolah. Ternyata gini-gini, jangan saudara, kita mesti berakar. Makanya tadi saya katakan intim dengan Tuhan. Saudara tanya sama Tuhan, begitu Tuhan sudah berbicara, saudara mesti lakukan saja. Sekalipun orang tidak ada yang memuji saudara, lakukan saja. Percayalah, pujian itu datang dari Tuhan. Saudara akan menghasilkan buah. Saudara nggak usah bingung, saudara lakukan saja. Lakukan saja. Nanti saudara, buah saudara itu baru dinikmati saudara. Ya percaya saya, saudara tidak akan pernah kehilangan berkatnya dari Tuhan. Saudara tidak akan pernah kehilangan pahalanya dari Tuhan. Dan yang ketiga, ini yang terakhir. Kalau saudara sudah kemudian, saudara sudah ini mengembangkan talenta, saudara sudah berkembang. Oh ternyata aku gini, ingat saudara, jaga hati. Karena Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Mesti jaga hati apa saudara? Tetap rendah hati, tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong, itu yang mesti dilakukan. Buahnya itu baru matang saudara. Buah saudara itu matang ketika saudara tidak sombong. Saudara menghasilkan buah, dinikmati orang lain, biarkan dia menikmatinya. Tapi kembalikan itu kepada Tuhan, kembalikan semuanya kepada Tuhan. Jaga hatimu, jaga hatimu di hadapan Tuhan supaya tidak dicuri segala waktu. Wah kamu sekarang keren ya, hebat ya kamu ya, gini ya, apa seperti itu. Jaga hati. Saudara, saya mau katakan sekarang, Amsal 3:3-4 dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Yang bisa membuat kita itu sombong ketika kasih dan setia meninggalkan kita. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Saudara tidak perlu cari muka. Saudara tidak perlu mesti dihargai. Saudara tidak perlu juga kalau orang tidak memberikan ucapan terima kasih. Terima kasih ya sudah datang ke Pondok Waras. Terima kasih ya sudah datang ke sekolah. Terima kasih. Kalaupun saudara tidak dapatkan itu, saudara tetap percaya, jaga hati. Karena apa? Saudara lakukan itu untuk Tuhan. Saudara menghasilkan buah. Buah yang saudara hasilkan itu dinikmati oleh orang lain. Saya akan mengakhirinya. Saya mau katakan, jika seorang punya potensi dan hanya menggunakan setengahnya, dia setengah gagal. Saudara, kalau kita memang mau, Tuhan, berdoa Tuhan, ini loh Tuhan dikatakan aku mesti berbuah. Buahku itu mestinya lebat, buahku itu matang dan manis. Tuhan aku mesti apa? Apa yang kamu sudah taruh, Tuhan taruh dalam kehidupanku. Apa yang Tuhan taruh? Percayalah saudara bahwa Tuhan pasti letakkan satu. Paling tidak itu satu pasti ada di dalam diri saudara. Kalau saudara bisa dipercaya, saudara akan ada 3, saudara ada 5. Nah kalau saudara itu setengah-setengah, ya enggak dapat. Artinya berarti saudara gagal. Yang kedua yang saya mau katakan, ini bukan saya sih, ini Erika Jong. Saya mengambil, dikatakan setiap orang memiliki potensi dari Allah. Yang langka adalah keberanian untuk mengikutinya ke tempat-tempat gelap yang dituntunnya. Saudara ngerti maksudnya di sini. Setiap kita itu punya potensi Allah, tapi yang langka itu berani untuk mengikuti, untuk mengambil keputusan ya. Aku akan jalan. Nah di tempat gelap artinya apa? Ketika kita mungkin ada di situ saudara, mungkin belum ada orang lain yang lihat kita nggak dipuji, nggak diapakan itu saudara. Saya mau katakan sekali lagi seperti yang tadi saya katakan, jaga hati, tetap rendah hati saudara, percayalah. Percayalah, pujian itu datangnya dari Tuhan. Nah Rebeka ini juga menyampaikan setiap orang memiliki keajaiban. Hanya saja kebanyakan orang tidak mengetahuinya atau tidak mempercayai. Di tangan saudara
Ada keajaiban. Talenta saudara jangan disimpan saudara. Mulai dikembangkan. Mulai berbuahlah saudara. Hasilkan buah saudara. Percayalah sekali lagi saudara. Kalau saudara ada di gereja Tuhan tempat ini. Kalau saudara ada di tempat ini sekali lagi saya mau katakan. Saudara masih diberi kesempatan Tuhan untuk hidup. Ayo berbuah saudara. Ini yang terakhir. Percaya pada dirimu sendiri. Kamu lebih berani dari yang kamu kira. Percaya saudara. Kalau saudara sudah berdoa, saudara dapat dari Tuhan apa, lakukan. Percaya. Kamu lebih berani dari yang kamu kira. Lebih berbakat dari yang kamu tahu. Dan mampu lebih dari yang kamu bayangkan. Saya menutupnya saudara dengan ayat terakhir ini. Yohanes 15 ayat 16. Ini saya pakai gambar, saya kemarin saksikan bahwa Desember awal, ketika saya berdoa, Tuhan memberikan saya ketika saya berdoa. Tuhan memberikan kepada saya sebuah gambaran pohon yang buahnya ini beraneka saudara. Buahnya itu ada merah, ada hijau, ada macam-macam buah, ada kuning. Sehingga kemudian saya tulislah di situ miracle tree. Ya, karena saya waktu itu dengan gambaran yang ada itu saya gambar, kemudian saya sempat berpikir, apa ya Tuhan kok gambarnya itu buahnya warna-warni, miracle. Artinya sebenarnya saya tahu bahwa ketika saudara dikasih 1 talenta dan saudara dipercaya dan menghasilkan, Tuhan akan kasih saudara talenta yang lain. Talenta dalam pohon yang sama akan menghasilkan banyak buah. Miracle tree. Nah, Yohanes 15:16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Ya saudara, jadi saya katakan sekali lagi, ayo saudara pegang ayat ini yang dikatakan Yohanes 15:16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku. Kalau saudara dan saya terlebih dahulu menjadi orang yang percaya Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Bukan hanya tetap, tapi buahmu itu lebat. Bukan hanya lebat, matang pada waktunya seperti disampaikan juga oleh Bu Ona. Bukan hanya matang pada waktunya, manis dimakan oleh orang lain. Saya mengakhirinya saudara, saya mau ajak saudara minggu-minggu ini saudara. Ayo selama kita tahu bahwa ini masih di awal Januari, berdoa. Bertanya kepada Tuhan, Tuhan aku punya ini loh Tuhan, aku punya ini loh Tuhan. Mana Tuhan, berdoa kalau Tuhan minta uangmu. Tidak akan diminta semua, kalaupun diminta semua enggak mungkin, kasih semua. Kalau Tuhan memintanya, percayalah ketika diserahkan ke tangan Tuhan, saudara sedang investasi surga. Dan percayalah kalau investasi surga enggak pernah saudara rugi. Mungkin juga Tuhan akan berkata, aku minta waktumu. Aku minta tenagamu, aku minta bakatmu, aku minta uangmu. Mari saudara buka hati saudara, saya minta Pak Sif untuk maju ke depan. Saudara, saya sungguh-sungguh rindu seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Mari saudara perlu berbuah, berbuahlah saudara. Puluhan tahun saudara ada di tempat ini, puluhan tahun saudara menjadi umat Kristen. Mungkin belum ada buah yang saudara hasilkan. Hari-hari terakhir ini saudara, Tuhan berkata kepada saudara dan saya, berbuahlah, berbuahlah dan buahmu lebat. Tuhan memberkati. Biarkan sungguh-sungguh kehidupan kita boleh menghasilkan buah. Buah yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Kita menjadi berkat bagi mereka. Lewat kehidupan kita ada banyak orang boleh mengenal Tuhan. Itu diawali oleh keintiman dengan Tuhan. Sakius adalah orang yang merugikan banyak orang. Tapi saat dia berjumpa dengan Tuhan, saat dia bersekutu dengan Tuhan, saat Tuhan tinggal di rumahnya, kehidupannya berubah. Dia menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu mari saudara, cari wajah Tuhan, bangun keintiman, karena di dalam Tuhan kita akan berbuah banyak. Mari kita ingat,
Tuhan yang menetapkan kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Dan setiap pohon yang tidak berbuah itu akan ditebang. Mari hari-hari ini kita terus membangun keintiman dengan Tuhan. Ini adalah awal di mana tahun kita buat perencanaan-perencanaan yang lebih matang. Perencanaan-perencanaan yang lebih jelas. Perencanaan-perencanaan yang bernilai kekal. Investasikan kehidupanmu untuk mencari Tuhan. Mari kita naikkan pujian, memandang wajahmu, mengikuti. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Mari sekali lagi katakan, memandang wajah, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu Dalam hidup, mengejar hadir-Mu ya Bapa, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari kita sadar bahwa kita tidak bisa berbuah dari diri kita sendiri. Hanya kita tinggal di dalam Tuhan, melekat di dalam Tuhan, maka kita akan berbuah dengan lebat. Oleh sebab itu sekali lagi bangun terus keintiman dengan Tuhan. Abraham adalah orang yang terkenal, bukan hanya diberkati, tetapi lewat Abraham semua bangsa diberkati. Siapa Abraham? Abraham adalah orang yang senantiasa membangun mezbah kemanapun dia pergi. Dia bangun mezbah mencari Tuhan. Dia bangun mezbah persembahkan korban kepada Tuhan. Dan kehidupannya jadi berkat. Bapa, kami datang kepadamu. Kami mendengarkan ketetapan-Mu untuk kami pergi
dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Bapa, biarkan tahun ini ya Bapa, secara pribadi di dalam gereja ini, biarkan kami sungguh-sungguh boleh berbuah tetap, berbuah lebat. Oleh sebab itu ya Bapa, hari-hari ini mari Engkau membawa kehidupan kami, anak-anak-Mu untuk lebih lagi masuk dalam persekutuan dengan Engkau. Kami terus membangun mezbah untuk mencari wajah, dan biar keintiman dengan Engkau akan membuat kami berbuah-buah dengan lebat. Berkati setiap telinga-telinga yang mendengar, supaya semua yang mendengarkan isi hati-Mu akan berbuah dengan lebat. Terima kasih ya Bapa. Kami juga terus berdoa menyerahkan acara worship at home ini ya Bapa. Biarkan ini juga menjadi sebuah kegiatan, sebuah acara, sebuah keputusan kami untuk mencari wajah-Mu. Dan kami percaya ketika kami tinggal di dalam Engkau, kami akan berbuah dengan banyak. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia, berkati mereka yang bersemangat untuk mencari wajah-Mu. Tambah-tambahkanlah kerinduan akan Engkau dalam hati kami, supaya kami terus mencari wajah-Mu. Dan kami percaya firman-Mu berkata, siapa mencari wajah-Mu akan hidup. Dan kami percaya orang-orang yang hidup akan berbuah dengan lebat. Mari ya Bapa, biarkan Kau memberkati, berkati setiap hamba-hamba-Mu, supaya kami juga menjadi orang-orang yang terus mencari wajah-Mu, orang-orang yang membangun keintiman dengan Engkau, dan kami orang-orang yang berbuah-buah dengan lebat. Terima kasih ya Bapa, kami percaya setiap orang yang datang kepada Engkau, Engkau menyediakan upah yang terbaik, Engkau menyembuhkan yang sakit, Engkau membebaskan yang terbelenggu, Engkau memberkati kami dengan berkat-berkat yang melampaui segala akal. Bapa, tunjukkanlah kepada kami, bukalah mata rohani kami. Orang-orang yang menyembah Engkau akan mengalami terobosan-terobosan yang baru. Kami akan mulai melihat apa yang belum pernah kami lihat. Orang-orang yang mencintai Engkau dalam acara WAH, Engkau berkata apa yang belum pernah kami pikir, apa yang belum pernah timbul dalam hati kami, disediakan bagi orang-orang yang mencintai Engkau, orang-orang yang mencari Engkau, orang-orang yang tekun. Dan biarkan setiap orang yang ada dalam acara ini ya Bapa, semuanya didapati orang-orang yang mencintai Engkau dan diberkati oleh Engkau dengan berkat-berkat yang melampaui pikiran kami. Terima kasih ya Bapa untuk malam hari ini. Angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkatnya berkatan. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.